Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Berikan hati kami tanah yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu bisa berakar dengan kuat di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, bahagia itu pilihan. Diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sebenarnya si sulung dan si bungsu mempunyai kesamaan. Keduanya tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan di rumah bapa mereka. Tetapi kemudian pilihan mereka berbeda, dan pilihan itu sungguh menentukan. Si sulung yang merasa diri banyak berjasa kepada bapaknya, tetapi merasa bapaknya tidak membalas jasanya. Ayat 29, memilih menganggap bapaknya tidak mengasihinya, bahkan marah kepada bapaknya. Ayat 28. Pilihan itu membuat si sulung jauh dari kebahagiaan. Si bungsu memang sempat hilang, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa kunci kebahagiaan adalah dekat dengan bapaknya. Dia mengambil pilihan yang menentukan. "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku." Ayat 18. Lalu dia pulang untuk merealisasikan pilihannya. Dekat dengan bapaknya. Ayat 20. Dan sungguh dia menemukan kebahagiaan. Apa makna kisah itu bagi kita? Tuhan menyediakan kebahagiaan, tetapi ternyata pilihan kita ikut menentukan apakah kita berbahagia atau tidak. Seperti yang tampak pada si sulung, persepsi dan sikap kita terhadap hal-hal yang kita miliki dan kita alami ternyata menentukan apakah kita akan berbahagia atau tidak. Dan seperti yang terlihat pada si bungsu, langkah yang kita ambil sungguh menentukan apakah kita akan berbahagia atau tidak. Kita berbahagia jika kita memilih sikap dan langkah yang mengantar kita kepada kebahagiaan, tetapi kita tidak berbahagia jika kita memilih sikap dan langkah yang menjauhkan kita dari kebahagiaan. Demikianlah ihwalnya. Berbahagia atau tidak berbahagia adalah soal pilihan. Pilihan kita menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kami bersyukur Tuhan, pembelajaran ini mendidik kami untuk kami berbahagia di dalam hadirat Tuhan. Untuk kami berbahagia saat kami selalu dekat dengan Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau belajar untuk terus dekat denganmu karena Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.